Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil pengerjaan kami tentang metode atau algoritma KNN. Dan dalam kesempatan kali ini, ada beberapa yang akan menjelaskan nantinya, yaitu Siti Sundari, Juan Gabriel Panjaitan, atau dengan saya sendiri, Nadra Fauzia. Oke, langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu pada slide pertama tentang pengertian KNN. KNN adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klarifikasi terhadap objek berdasarkan dari data pembelajaran atau data training yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Tujuan dari algoritma KNN adalah mengklarifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari data training. Oke, mungkin akan saya serahkan kepada Juan Gabriel Panjaitan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma perhitungan KNN. 1. Menentukan parameter K sebagai banyaknya jumlah tetangga terdekat dengan objek baru. 2. Menghitung jarak antara objek data baru terhadap semua objek data yang telah di-training. 3. Urutkan hasil perhitungan tersebut. 4. Tentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak minimum ke K. 5. Tentukan kategori dari tetangga terdekat dengan objek atau data. 6. Gunakan kategori mayoritas sebagai klasifikasi objek atau data baru. Untuk rumus KNN menggunakan similarity S, T atau S, yaitu keterangannya T yaitu kasus baru, S yaitu kasus yang ada dalam penyimpanan, N jumlah atribut dalam setiap kasus, I atribut individu antara 1 sampai dengan N, F fungsi similarity atribut I antara kasus T dan kasus S, W bobot yang diberikan pada atribut ke I. Baik, untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh Siti Sundari. Baik, di sini akan saya menjelaskan contoh kasusnya, yaitu di sini terdapat contoh kasus 1 sampai 18 dengan keterangan kriteria 1 kuota, kriteria 2 masa aktif, dan kriteria 3 harga. Sampel bobot. Atribut kuota bobotnya 0,6, atribut masa aktif bobotnya 0,7, atribut harga bobotnya 1. Dari penyesuaian kasus pada awalnya, kita akan menentukan kedekatan antara setiap nilai-nilai atribut. Berikut ini adalah kedekatan nilai atribut dari setiap kondisinya. 1. Atribut kriteria kuota. Jika nilai 1 dan nilai 2 sama di bawah 7 giga, maka kedekatannya bernilai 1. Jika nilai 1 dan 2 di atas dan di bawah 7 giga, maka kedekatannya bernilai 0,3. Dengan keterangan nilai kedekatan bernilai tidak tetap. Begitu juga dengan atribut kriteria 2 atau masa aktif. Jika nilai 1 dan nilai 2 sama rendah, maka kedekatannya bernilai 1. Jika nilai 1 dan 2 tinggi dan rendah, maka kedekatannya bernilai 0,75. Dengan keterangan nilai kedekatan bernilai tidak tetap. Contoh soal. Dengan saya mengambil kasus baru, yaitu kode kartu SS30 dengan kuota di atas 7 GB, masa aktif 1 minggu, dan harganya rendah. Dan di sini untuk menyesuaikan masalah di atas, yaitu dengan algoritma penyelesaiannya, dengan memasukkan kasus baru dan kasus sebelumnya. Kasus barunya yaitu SS30, kuota di atas 7 GB dan masa aktif 1 minggu dan harga rendah.
Kasus lamanya B55 kode kartu di bawah 7 GB kuota dan masa aktif 1 bulan, harga rendah. Nilai kedekatannya yaitu 0,3 di kuota, 0,5 di masa aktif, 1 di harga. Kenapa di harga itu bernilai 1? Karena nilai kedekatannya rendah. Rendah dengan kasus baru dan kasus lama juga rendah. Dan nilai atribut untuk kuota A, nilai atribut masa aktif C, dan nilai atribut harga E. Bobot kasus pertama. Kuota, atribut kuota dengan bobot 0,6, nilai atribut B. Atribut masa aktif bobot 0,7, nilai atribut D. Atribut harga bobot 1, nilai atribut F. Dengan memasukkan rumus similarity, disinilah terdapat perhitungannya dengan bobot kasus dan bobot sebelumnya dengan menghasilkan 0,66. Selanjutnya kita akan langsung saja merekapitulasi dari kasus 1 sampai 18. Inilah hasil rekapitulasi kasus 1 sampai dengan 18. Berdasarkan tabel tersebut, untuk nilai kedekatan tertinggi adalah pada nilai kedekatan dengan kasus 3 dan 11. Jadi, untuk soal di atas, maka pelanggan tersebut di atas kode kartu SS30 pada nilai atributnya keterangannya bernilai tidak. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Oke, mungkin cukup penjelasan contoh kami tentang algoritma QNN. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dalam menjelaskan materi. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.